Dalam Perang Dunia Kedua, pasukan khusus awal Amerika Serikat dikenal sangat legendaris. Mereka adalah pasukan layanan khusus pertama yang juga dikenal dengan Devil's Brigade. Asal-usul Devil's Brigade dimulai pada tingkat tertinggi komando sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Dilansir dari Army History, awalnya staf komando operasi gabungan Lord Louis Mountbatten menyerukan kekuatan yang mampu bertarung di darat, di laut, di udara, dan dalam kondisi musim dingin. Perencana bermaksud menggunakan kekuatan untuk menyerang pembangkit listrik tenaga air di Norwegia yang diduduki oleh musuh, ladang minyak di Rumania, dan bahkan target di Rusia. Karena baik Inggris maupun Norwegia tidak dapat memasok pasukan, unit baru ini akan terdiri dari tentara Amerika dan Kanada. Dwight D. Eisenhower, kepala divisi rencana perang, memberi salah satu perwira stafnya LTC Robert T. Frederick sebuah tugas untuk mempelajari gagasan tersebut dengan nama sandi Proyek Bajak. Pada tanggal 16 Juni 1942, Eisenhower memberi Frederick tugas untuk mengatur dan memimpin unit yang kemudian dikenal sebagai First Special Service Force. Setelah menerima perintahnya, Frederick mulai mengatur staf, mendapatkan sukarelawan Amerika dan Kanada, dan mencari tempat untuk melatih unit baru. Untuk mengisi jajarannya, Frederick dan stafnya merekrut orang-orang dengan pengalaman bekerja di luar ruangan, mulai dari penebangan pohon, penjaga hutan, pemburu, penjaga permainan, pencari tambang, dan lain-lain yang cocok untuk misi. Pasukan ini diorganisir menjadi 3 resimen, masing-masing terdiri dari 2 batalion, termasuk detasemen angkatan udara kecil dan batalion layanan. Secara keseluruhan, pasukan ini memiliki sekitar 2.300 perwira dan laki-laki. Pasukan layanan khusus pertama diaktifkan pada tanggal 9 Juli 1942 di Fort William Henry Harrison, dekat Helena, Montana. Medan pegunungan yang terjal dan kondisi musim dingin yang ekstrim menjadi Montana tempat yang ideal untuk pelatihan. The Forcemen menjalani pelatihan yang ketat dalam berbagai senjata. Pertarungan tangan kosong, teknik penghancuran, serangan udara, dan manuver serangan. Pada musim gugur, sekelompok pasukan ski Angkatan Darat Norwegia tiba untuk mengajar ski lintas alam Forcemen. Namun, pada saat musim gugur 1942, sekutu membatalkan proyek Bajak. Tapi para pemimpin sekutu memutuskan mempertahankan angkatan yang terlatih itu. Pada musim semi 1943, mereka menjalani pelatihan amfibi di Norfolk, Virginia, untuk kemungkinan operasi amfibi di masa depan. Pada tanggal 15 Agustus 1943, pasukan layanan khusus pertama berpartisipasi dalam operasi pertamanya. Pasukan mendarat di pantai berbatu Kiska di Kepulauan Aleut, hanya untuk menemukan bahwa Jepang diam-diam meninggalkan pulau itu. Setelah kembali ke Amerika Serikat, pasukan layanan khusus pertama dipindahkan ke Mediterania dan pertempuran di semenanjung Italia. Pasukan tiba di Napoli pada tanggal 19 November 1943 dan masuk ke barisan di Santa Maria dengan divisi infanteri ke-36. Pada awal Desember, angkatan menyerbu dan merebut Monte La Difensa, sebuah bukit besar yang menghalangi kemajuan Angkatan Darat ke-5 yang telah gagal diserang oleh sejumlah unit sekutu lainnya. Pada akhir Desember 1943 dan awal Januari 1944, mereka menangkap Monte Samukro dan Monet Mojo dan menahan mereka dengan rintangan berat. Setelah istirahat sejenak, pasukan dikirim ke Anzio Beach Head pada 2 Februari dan mengambil posisi di sayap kanan sekutu. Meskipun kekuatannya sekitar 40%, mereka secara efektif menahan 13 km di depan selama 99 hari terus-menerus dan bahkan kadang-kadang menembus garis pertahanan utara Jerman. Di Anzio itulah mereka mendapat julukan Brigade Iblis karena gaya bertarung sengit mereka ditambah wajah yang menghitam. Pada tanggal 5 Desember 1944, pasukan ini dibubarkan
Banyak dari mereka yang dikirim ke unit udara Amerika sebagai pengganti yang sangat dibutuhkan. Dan yang lainnya bertugas dengan infanteri ke-474 yang bekerja sama dengan Angkatan Darat ketiga dan kemudian melakukan tugas pendudukan di Norwegia. Warisan Devils Brigade tetapi hidup karena 7 kelompok pasukan khusus yang saat ini berada di tentara reguler atau Garda Nasional Angkatan Darat semuanya melacak garis keturunan mereka ke pasukan khusus pertama. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?